badannya, jangan curiga terus lah. Saudara-saudara sekalian, tak eta sholawat aya deui sholawatnya orang Serang naon jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang aja kemek bojo loro bojo siji mangane kurang. Ngeplok ya pakai dewek belah bapak aja gemet bojo loro bojo siji mangane iku ibu-ibu semangat temen ya kaya kawin bari sampean ku tekanan batin gue melakune wis doyong wis pantes di apal pisan rada ngece sampean ku pak meripate wis kabur wis pantes di apal awake pada garing pengen kawin apal bisa cangkem ora bisa mingkem wis kudu di suwe-suwe rada ngece sampean pak ya kaya kawin bari sampean ku tekanan batin gue melakune wis doyong wis pantes di apal pisan rada ngece sampean gue pak meripate wis kabur wis pantes di apal awake pada garing pengen kawin apal bisa cangkem ora bisa mingkem wis kudu di suwe-suwe rada ngece sampean lupa ngomongnya sampean ku rewel pisan jika terus pantas dipendem baik kata bapaknya apa? Kata bapaknya jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma kagak ada duit rewel asal banyak duit nem asal getok pakai ketepil lakinya disuruh ngepel besok masuk ke neraka wel tampang kaya wewe syukur ngakunya lira masukur. Ibu-ibu beli diomongin ngaku dewek syukuran nyonge yang make kerudungnya plengsat jelas ki wewe gombel temenan gitu tak bojo nasaha tah nggak bisa pakai kudung ya Allah jika anda keterlaluan ayo sudah ditarik lagi melengsot mana ayo model kia dikawin gua anjen ya Allah dibuang baik ke pantai Carita tuh tumbalannya Roro Kidul teh sedang niku teh bu upami ngangge kuding eta lancip nah ditaro di tengah wong saya aja yang laki-laki ngerti ya ibu yang perempuan plengsot tuh asal saya bilang kudung ibu-ibunya pegang kudung semua nah malah tambah melengsot nanti leres ente iya saudara-saudara sekalian Kanjeng Nabi Muhammad diumumkan oleh Allah dikawin jaban kapungkur eta para nabi para rasul disumpah sehubungan bakal dongkapna Kanjeng Nabi naon sumpahna satu latu minun nabi kalian semua harus beriman kepada Muhammad kalian semua harus beriman kepada Rasul itu latuk minun nabi temiyakini syurok kape kudu iman kape mareng Muhammad disuruh beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud beriman di sini adalah kanal anbiya wal mursalun yashhaduna ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul sadayanya mengucapkan syahadat ke Kanjeng Nabi ketika hidup.
Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad nanti adalah utusan Allah. Di sini saudara-saudara sekalian, kehebatan Nabi Muhammad adalah para nabi, para rasul ketika hidup di dunia menjadi nabi dan rasul, diwajibkan pada mereka mengucapkan syahadat untuk kanjeng Nabi. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini namanya hakikatul Muhammadiyah. Walatang surunna, kalian harus menolong Nabi Muhammad. Lafaz nalatang surunna, menolong Nabi Muhammad adalah merupakan sumpah dari para nabi, para rasul. Seorang ulama besar, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan yang dimaksud walatang surunna berdasarkan hadisnya kanjeng Nabi, yaitu para nabi, para rasul ketika bertemu dengan zaman Muhammadin, zamannya kanjeng Nabi Muhammad pada waktu masih hidup, atau ahdu Muhammadin, walaupun kanjeng Nabi Muhammad parantos ayah, sekarang sampai hari kiamat itu ahdu Muhammadin, mereka diwajibkan jadi umatnya kanjeng Nabi yang siap menolong, membantu kanjeng Nabi. Maka seluruh para nabi dan para rasul ketika hidup di dunia bertemu dengan ahdu Muhammadin atau zamanu Muhammadin, kayak Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, mereka semua akan menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW yang siap menolong kanjeng Nabi. Walatang suruna adalah sumpah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, nusratum minallah adalah merupakan salah satu khususiyah, asalnya dari khususiyatun nubuwah, sumpah dari pangeran, sumpah dari Tuhan. Orang yang memperjuangkan Allah tidak akan kalah, pasti akan dimenangkan oleh Rasulullah, apa oleh Allah. Nabi Adam menghadapi iblis, iblisnya kalah. Nabi Daud menghadapi jabarinya kalah, yaitu kaum-kaum yang tidak benar, itu adalah kalah. Menghadapi orang-orang Yahudi kalah. Kemudian juga Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, Nabi Namrud kalah. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang sangat miskin, tapi menghadapi Fir'aun, Fir'aunnya kalah. Kunaun sababna, sebab para nabi, para rasul utusan Allah tidak boleh kalah, harus menang, sebab sumpahnya Allah nusratum minallah. Maka orang sadanya nagadu ansor, nah betul ulama itu dipundut tina nusratum minallah, yang ada di belikat kanannya baginda Rasul, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kamu mau di mana saja Muhammad, kamu pasti akan aku menangkan. Makanya Nabi Muhammad menangan, tidak pernah kalah. Nabi Muhammad menang, tidak pernah kalah, saudara-saudara sekalian. Nabi Muhammad perang Badar, padahal kanjeng Nabi Muhammad perang Badar paling-paling pasukannya cuma 3.000, sementara pasukan musuhnya sampai 30.000, 10 kali lipat, dan senjatanya tidak lengkap, sementara musuhnya senjatanya lengkap. Kanjeng Nabi kalah apa menang? Kalah apa menang? Kanjeng Nabi kemudian perang Ahzab, dikeroyok sama berbagai suku, berbagai golongan, dikeroyok dengan pasukannya sangat banyak. Kanjeng Nabi pasukannya sedikit, kanjeng Nabi kalah apa menang? Menang. Kanjeng Nabi perang Hunain, menang. Kanjeng Nabi perang Badar, menang. Kanjeng Nabi perang Khaybar melawan pasukan Romawi, tetap menang. Makanya Allah mengatakan walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Muhammad, yang memenangkan kamu itu bukan umat kamu, tapi aku yang memenangkan kamu. Buktinya ini di perang Hunain, umat kamu banyak sementara musuhnya sedikit, tapi kocar kacir, tunggang langgang gak karu-karuan. Untung aku balik, aku berikan untuk kamu kemenangan, untuk membuktikan kepada kamu bahwa kemenanganmu itu dari saya, bukan dari umatmu. Jangankan umatmu ikut Muhammad, kamu maju sendiri umat, lawan Muhammad sendiri musuhnya, maka akan saya menangkan Muhammad walaupun tidak ada yang ikut, karena kamu Rasul saya, tidak boleh kalah, harus menang. Maka perjuangan di dalam masalah mensucikan nasabnya baginda Rasul, menawan daripada oknum-oknum ba'al yang tidak benar, saya pastikan pasti menang. Ini enggak bisa kalah, karena ini adalah perjuangannya kanjeng Nabi. Leras entar, saudara-saudara sekalian, subhanallah. Maka ini para sahabat dan sekalian, yang namanya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalintang hebatna, kalintang istimewanya. Maka sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad tidak sama dengan yang lain. Nabi Muhammad disebutnya adalah, Nabi Muhammad itu disebutnya adalah khairul anbiya wa sayyidul anbiya wal mursalin. Maka umatnya disebutnya khairu ummah, sebaik-baik umat.
Allah memberikan kitabnya Al-Quran adalah afdalul kutub, paling utamanya kutub. Kitab Allah paling utama itu Al-Quran, diturunkan yaitu oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril adalah khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya, termasuk afdalul malaikat yang paling utama. Saudara-saudara sekalian, ini silsilatul zahabiyah dari Allah, malaikat Jibril, Al-Quran, Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, diturunkan kepada para ulama, para kiai ayat di Nusantara, khususnya di Tatar, Pasundan dan Banten. Ini nyaris luput daripada pandangan Belanda dan pandangan Portugis, pandangan orang Amerika dan Yahudi. Dikiranya Indonesia tidak memiliki kekuatan, ternyata kekuatannya sangat dahsyat. Belanda, Portugis menjajah 350 tahun, mereka hancur, tapi Islam di Indonesia mual biasa dihancurkan. Lara sudah, subhanallah, saudara-saudara sekalian, mual biasa dihancurkan. Makanya saudara-saudara sekalian, jangan dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Kalian tuh bangsa besar, jangan mau menjadi jongos. Orang Pasundan itu bangsa besar, Tatar Sundan, Pasundan itu luar biasa. Saudara-saudara, peradabannya sama dengan Majapahit, sama dengan Sriwijaya, itu sangat luar biasa. Indonesia memiliki ulama-ulama kiai-kiai, satu peradaban yang sangat luar biasa. Peradaban keislaman Indonesia telah peradaban keislaman Pasundan, telah peradaban keislaman Banten jauh lebih hebat daripada peradaban keislaman Nu'aya di Hadramaut dan Yaman. Saudara, buka sejarah. Belanda buka sejarah, Spanyol dikuasai Islam 800 tahun. 800 tahun memiliki satu peradaban yang sangat luar biasa, menelurkan jutaan para ulama yang pakar ilmu matematika, pakar ilmu hukum, pakar ilmu ekonomi dan sosial politik, dan pakar ilmu sosiologi dan astronomi dan yang lainnya, termasuk kedokteran, termasuk pakar ilmu fikih, tafsir dan yang lainnya, termasuk Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi yang disebut dengan Imam Qurtubi. Itu lahir pada waktu peradaban akhir daripada peradaban Spanyol Islam. Termasuk juga Al-Imam Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani, yaitu yang disebut dengan Imam Ibnu Malik yang memiliki Alfiyah Ibni Malik. Itu adalah lahir di peradaban Spanyol Andalusia. Spanyol menguasai Islam 800 tahun, menelurkan jutaan para ulama, tapi ada satu janggal, naon kejanggalanna, eta peradaban 800 tahun dihancurkan oleh Tartar cuma 2 tahun, hancur sedaya. Nepi ayeuna Islam nah tidak bisa bangkit di Spanyol. Naon sababna? Dipelajari ku orang tuana anjeun sama para ulama, para kiai Pasundan yang ada di Tatar Sunda, dipelajari. Ieu teh bukan sembarangan Indonesia. Jangan menganggap Indonesia sembarangan, karena anjeun, karena sia teh tidak mesti lebih pintar daripada orang Sunda. Naon malotot teh asal ngomong ba'awit malotot beso satet ngupai mangan beli melotote baik. Faham 800 tahun eta Islam, Spanyol menguasai Islam 800 tahun, dihancurkan oleh Tartar 2 tahun, hancur. Sekarang Spanyol tidak kenal Islam, puing-puing Islamnya tidak ada, digantikan dengan kerajaan Mughal India. India menguasai Islam, Islam menguasai India 600 tahun. 600 tahun dikuasai itu India. Saudara-saudara sekalian, memiliki satu perpindahan daripada peradaban yang tadinya di Baghdad dan di Mesir, pindah ke India mulai daripada tahun 1200. Saudara-saudara sekalian, peradaban ilmu hadis nepi ayeuna hadis di India sangat luar biasa. Muhadisna seueur, pakar-pakar ilmu hadis seueur di India teh. Tapi sampean harus tahu, dari mulai Banu Abbasiyah akhir sampai kerajaan Mughal India yang punya Taj Mahal India menguasai Islam, Islam menguasai India 600 tahun. Tapi ayat kejanggalan naon, dihancurkan ku Inggris
cukup 1 tahun hancur sadaya. Sekarang India tidak ada Islamnya, Islamnya hanya sedikit, tidak bangkit deh. Naon sebabnya naon nih? Orang tua anak anjen mempelajari. Makanya jangan sembarangan anjen nyalah-nyalah, salah orang tua, salah orang tua, dasmu. Leres itu. Subhanallah, jangan itu diremehkan saudara-saudara kalian. Dipelajari kunaon sababnya. Ternyata mereka hanya menguasai Islam dalam tataran politik teritorial. Ada kekuasaan politik, sehingga kekuasaan politiknya dihancurkan, Islamnya hancur. Sementara Islam belum masuk ke dalam roh daripada masyarakat, yaitu budaya dan adatnya candi Islamkan. Maka para ulama sadaya kumpul, ulama Jawa, ulama Sunda, ulama Sumatera, Kalimantan, ulama Nusantara sadaya kumpul sadaya. Begitu kumpul saudara-saudara, bagaimana nih? Oh, berarti kita harus mengislamkan adat budaya dalam rangka mematok dan mempaku Islam yang kira-kira kuat. Kira-kira Islam tidak mudah dihancurkan seperti Spanyol dan India. Kumaha caranya? Akhirnya islamisasi adat budaya Indonesia, Nusantara, dari Sabang sampai Merauke diislamkan sadaya. Makanya adat budaya anjen parantos Islam yang mencoba untuk memecah belah, yang mencoba untuk menjauhkan adat budaya kalian dengan Islam adalah satu Wahabiyah, nomor 2 Ba'al Wihabaib. Ini kadang-kadang tidak mau memakai adat budaya Sunda, adat budaya Jawa. Ini salah. Karena apa? Awal daripada kehancuran Islam di Spanyol, karena Islam tidak masuk di adat budaya. Dan pengislaman adat budaya adalah keunggulan daripada Islam yang ada di Nusantara yang sudah ditanamkan sejak dulu, yaitu pada leluhur orang sadaya. Nah, akhirnya belangkonnya diislamkan, ikatnya diislamkan, nanti trisulaknya ditafsirkan beda. Akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian janur-janurnya kelarasnya diganti artinya janur, namanya digentos janur. Kunaon janur teh jaa nurun, jaa teka wis teka apa nurun cahaya. Nur iku sapa? Cahaya. Cahaya sapa? Gusti Allah. Kunaon sababna? Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit bari bumi. Nur itu saha? Nur itu Al-Qur'an. Kunaon sababna? Kanjeng Nabi nyarios, inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Al-Qur'an ini adalah talinya Gusti Allah, kabelnya Gusti Allah yang mengandung cahaya. Nur itu saha? Nur adalah Kanjeng Nabi. Kunaon sababnya? Laqad ja'akum nurun. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Sunda mengatakan anta nurun fauqa nuri. Kok adalah cahaya di atas cahaya. Nur eta saha? Nur eta adalah para ulama, para kiai, di mana Kanjeng Nabi Muhammad nyarios bahwasanya ulama misbahu hadil ummah. Ulama adalah lentera daripada umat ini, lentera dari umat ini yang mengandung cahaya. Bah, cahayanya dari mana? Dari sanad silsilah yang nyambung sampai Gusti Allah, sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan silsilatul zahabiyah, yang disebut dengan sanad, yang disebut ku Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguh kalian kepada hablullah, kabel nak Gusti Allah. Hablullah sanes tali, kabel tenaon, kabel eta mengandung setrum. Kalau tali tak aya setrumna. Berpegang teguh kepada Allah, tali Allah yang mengandung setrum. Dikawi tali saka Gusti Allah Ta'ala, nyambung ke malaikat Jibril, nyambung ke Al-Quran, nyambung ke Kanjeng Nabi, ke para ulama, para kiai. Sanad torekot yang ada di Banten sadayana sanadnya mutasil, nyambung ke Gusti Allah, ke Kanjeng Nabi. Sanadnya nyambung, ayah sanadnya nepi ke Mbah Dimyati, Mbah Syar'i, nganti tekan dan Mbah Buya Muhtadi, sampai ke kiai-kiai yang ada di Pasundan sadayana. Eta sanadnya nyambung, ini saling sambung menyambung. Eta sambungan, eta ayah kabelna yang mengandung setrum. Eta peradaban orang sadaya. Nah, totul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak mengandung setrum. Maka saya sering mengatakan, jangan macem-macem sama Indonesia, macem-macem Indonesia jungkel ke setrum. Anda sadaya busuk di Indonesia. Makanya benar kata Mbah Wahab, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duli. Laras itu tong macam-macam dupi we Pasundan ieu, macam-macam membuat khianat, membuat penyelewengan data, membuat penyelewengan pemalsuan nasab, membuat menyelewengkan ajaran umat Islam. Anda akan busuk di tanah Sunda. Laras itu
Saudara-saudara sekalian, maka ini saudara-saudara sekalian, makanya kalau seumpama saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani membahas tentang nasabnya Bang Alwi dan Habaib, ini jangan diasumsikan bahwa Ki Imad dengan saya benci ke Habib. Ente paham? Orang-orang senit lah, kenapa? Karena apa? Ini perlu ada yang diluruskan supaya anjen sedaya ngertos siapa Habib yang sebenarnya. Jangan ngelamun. Paham? Paham tuh? Mau ngelamun apa mau bil ilmi? Mau dengan ilmu apa mau ngelamun? Mau ilmu apa ngelamun? Mau melamun apa mau ilmu? Agama Islam itu agama ilmu. Ilmu itu sifatnya Allah, wujud qidam baqa mukhalafatul hadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat iradat. Ilmu berarti ilmu itu sifatnya Gusti. Anda mau mengatakan apa? Anda mau menantang ilmu, sesungguhnya Anda menantang Allah. Anda menentang ilmu, sesungguhnya Anda menentang Allah. Mau menang Anda. Ulah gitu Banten, upami ayat ilmu na Gusti Allah disambut. Jangan sampai termasuk innalladzina yukadzibuna bi ayatillahi wa yastakbiruna anha, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat Allah. Ilmu Allah tidak berikan, dikasih tahu nih yang namanya Bang Ali sebenarnya seperti ini, tapi kalian yang menolak, sombong, angkang-angkang. Enggak bagus itu, bukan itu ceritanya pada zaman Kapungkur. Ayat itu enggak bagus itu, golongannya kayak golongan orang musyrik, orang Yahudi itu gitu. Bukan karena benci, ingin mendudukan Bang Alwi teh saha kunaon sebabna? Sebab masyarakat Banten teh eta sejak apa sudah puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun memahami kalau Habaib eta cucuna Kanjeng Nabi. Sementara di dalam hati oke bertanya, apa bener ini cucunya Rasulullah? Masa cucunya Rasulullah kawin dengan perempuan kok kawinnya cuma 2 hari ditinggal pergi? Ada yang kayak gitu ya, banyak, bukan 1-2 orang, korbannya banyak sekali. Orang-orang kita perempuannya dilecehkan. Ada yang nangis-nangis depan saya, orang tuanya nangis depan saya nggak bisa berkata apa-apa. Kenapa sih? Ya karena udah terjadi. Gimana? Leres ente? Akhirnya tanya Taros, Gus, apakah betul itu cucunya Rasulullah? Saya bilang bukan. Jadi jangan bawa Rasulullah orang suci, nggak mungkin punya cucu semacam itu. Ini bisa-bisa kalau seperti itu nama baiknya Rasulullah akhirnya jelek. Akhirnya kata orang Kristen mengatakan, Habaib eta tingkah lakunya nggak bener, sama perempuan nggak bener, sama uang nggak bener, sama ini tingkah lakunya nggak bener, nurun sama seperti mbahnya Muhammad, jelek namanya Rasulullah karena itu. Masya Allah, makanya kita punya kewajiban orang Banten untuk mensucikan nama baik Rasulullah. Setuju enggak? Setuju enggak? Untuk mensucikan nasabnya Rasulullah. Setuju enggak? Bahwasanya dengan 3 konteks keilmuan, Habaib eta tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Satu, ada keilmuan nasab yang sudah dibangun oleh para ulama termasuk Ki Imaduddin Al-Bantani, seorang ulama tahun abad ini yang paling dikenal, yang berasal dari Banten. Anda siap melindungi apa enggak? Kalau kalian orang Banten tidak mampu melindungi, biarkan orang Cirebon yang melindungi. Subhanallah, Ki Imaduddin keberagamannya sangat luar biasa. Pada waktu saya bertanya, Kiai Imad akhirnya diminta untuk datang ke Buntet. Kiai sampean bilang begini, mana buktinya? Beliau menyodorkan beberapa kitab. Saya minta kitabnya sama Gus Jazuli. Gus, mana kitabnya? Ternyata ada 19 judul kitab. Seterusnya kemudian ada lagi 8 judul kitab. Akhirnya 23 judul kitab. Ternyata saya menyimpulkan benar Ki Imaduddin, dan ini ilmu dari Allah dan harus dilindungi beliau. Makanya saya membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, dalam rangka melindungi seorang mujadid dari Banten. Jangan sampai Cirebon sudah melindungi Anda jadi orang Banten malah mengusirnya.
Imam Al-Qushairi pernah diusir, masyarakatnya akhirnya menyesal karena ternyata Imam Qushairi seorang ulama besar, di kampungnya difitnah, dicaci maki, tapi dibesarkan oleh Allah di daerah lain. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Bisa orang usah dipikir kali di rongan baik. Mikiri apa? Mikiri Islam Gus kaya temen. Mikiri Islam patungan mulut dan ora gelem sampean. Model mungkinan pengenin jaluk berkat baik iki. Wong patungan beli gelem gitu. Ya karuan wong medit-medit panitia bewedit belum upahi mangan dapat. Iki meja disingkirakan baik keterlangka apa-apa disingkirakan baik. Meja neti sudah mengonon buat saudara-saudara leres enggak? Leres enggak? Kalian orang Banten siap melindungi Kiaimat? Siap melindungi Kiaimat? Siap mengawal ulama Banten? Jangan mudah dipecundangi kalian. Kalian orang besar, kalian keturunan besar, kalian itu bangsa besar. Mereka itu bangsa kecil, saudara-saudara kalian. Jangan percaya kalau mereka dianggap orang besar. Tak ayah sejarah. Nah, yang ayah sejarah di Pasundan, Jawa, Indonesia, Nusantara, sadaya itu besar-besar itu. Saudara-saudara sekalian, buktinya saudara-saudara sekalian, Indonesia itu saudara, begitu adat budayanya para tos diislamkan, itu subhanallah, masya Allah, pakaiannya diislamkan, sadayanya diislamkan. Begitu sudah masuk Islam sadaya, jadi paku di bumi Indonesia. Islam nak kuat. Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang, terakhir Inggris dan sekutu mau masuk, bukan 2 tahun seperti Spanyol, bukan setahun seperti di India, 350 tahun. Belandanya mundur, Portugis yang hancur, Jepang yang hancur, sekutunya tidak mampu menghadapi. Islam di Indonesia tetap tegak berdiri. Ini kehebatan ulama Nusantara, ini kehebatan pangersa Pasundan dari Banten, iya kehebatan iya. Habib tak aya naon-naonna. Loro sudah. Makanya jangan sampai merasa besar. Anda belum tahu siapa itu ulama Pasundan. Anda belum tahu bagaimana sanadnya. Anda belum tahu bagaimana Qur'annya. Ketika baca Quran, setiap lafaz setiap makhorijul hurufnya disesuaikan dengan cara-caranya para ulama. Ada qiraat hafaz, ada qiraat waras, ada tariqahnya tariqah syu'bi, ada tariqahnya tariqah syatibi, ada tariqahnya tariqah ini. Ulama Sunda, Banten jangan dianggap remeh. Ini ulama jempol. Anda macam-macam busuk di Banten akan busuk Anda. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, kajian-kajian yang menyebabkan bahwasanya batalnya daripada nasabnya Ba'alwi bukan sekedar Imaduddin. Sebelumnya sudah ada kitab Ibtalun Nasab li Ali Ba'alwi Syarif Audah, membatalkan nasabnya Ba'alwi, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Irak, termasuk yang ada di Jordan. Bahkan Syarif Aunur Rafiq pada waktu abad ke-13 melarang klan Ba'alwi Habaib menyandang Syarif dan Sayyid. Kalau mereka menyandang Syarif dan Sayyid, ditangkap oleh Syarif Aunur Rafiq, dimasukkan penjara, bahkan dicambuk. Kunaon sababna? Sebab nasabnya cangkokan, mungqati'un batilun ghairu sahihin. Sudah mungqati, termetus terputus, batal, tidak benar nasabnya. Masya Allah. Leres sudah? Leres? Masya Allah saudara sekalian. Nomor 2, kajian filologi. Profesor Dr. Menachim Ali membaca manuskrip dari kawit zamannya Nabi Adam sampai kawit zamannya Nabi Ibrahim, yang bahasa Ibrani, yang bahasa Suryani dipelajari sadaya. Eta manuskripnya secara filologis kesimpulannya naon? Cek para pakar daripada filologi mengatakan Ba'alwi tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, mual mungkin, mustahil. Kemudian gimana kalau udah begitu? Marah kasaha anjen nanti, marah kasaha, marah ke Gusabas, ke Kiimat, marah naon? Lurus ente saudara-saudara sekalian, tak
Kemudian saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya teh secara kajian laboratorium, uji laboratorium tes DNA. Tes DNA teh sarua kene sareng tes darah. Anjen dites darahnya naon, masuk di laboratorium, akhirnya keluar anjen darahnya O, darahnya A, darahnya AB. Kalau anjen tidak mau percaya DNA, jangan percaya sama golongan darah Anda. Kalau anjen menguji darah Anda O atau A atau B, itu paling-paling 2 jam sudah dapat. Tapi kalau kalian mau tes DNA, tidak cukup 20 hari sampai 40 hari baru dapat hasilnya. Dan itu sangat presisi sekali. Kalian itu mbahnya ada di mana-mana, di mananya, di sini itu presisi sekali, sangat luar biasa. Tes DNA itu ilmu dari Allah, itu adalah hikmah dari Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia. Karena Allah sayang kepada orang Banten, karena Allah sayang kepada orang Pasundan, supaya Allah membuka saha sebenarnya Ba'alwi teh habaib teh sahata Pasundan kieu habaib teh cek Gusti Allah. Tong sombong anjeun teh nyombong ka Gusti Allah teh hancur anjeun. Masya Allah saudara sekalian, diambil dari badannya Ba'alwi. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, bahwa ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala ada pada diri kalian sendiri. Kalau kalian mau menggunakan logikanya, begitu saudara-saudara kalian, diambil dari badannya Ba'alwi sendiri. Ada sekitar 200 orang Ba'alwi dari berbagai macam marga Al-Habsyi, marga Al-Atas, marga As-Saqqaf, marga bin Yahya, dan marga bin Sumed, marga Al-Kaf, marga bin Syah Abu Bakar Al-Muhdar. Semua itu sudah dites DNA, ternyata semuanya itu adalah genetikanya Yahudi Askenazi. Ini saya harus bicara, sengit beli sengit, seneng ora seneng nyong kudu ngomong. Sampai narap sengit nyong ora apa-apa, sing penting ilmu Gusti Allah diterima. Leres ente dudu masalah seneng beli ente seneng sama Habib genetikanya tetap Yahudi, ente nggak seneng sama Habib genetikanya tetap Yahudi. Loh kalau begitu berarti siapa benci sama Habib? Siapa yang benci? Itu mengatakan Yahudi. Kalau saya mengatakan Yahudi kepada Habib genetikanya Yahudi, itu saya bicara ilmu dan data apa adanya, bukan benci. Ini pikirannya jangan butak ente. Ya kadang-kadang dijak ngomongnya angel pisan, pinter ora. Masya Allah, anjan parantos ayah di Mekah. Ada orang Banten saya pernah ketemu, masih saudara dengan saya di Banten, di Saudi, sudah lama 10 tahun lebih. Oh, kok sampai bahasa Sunda? Iya saya dari Banten Kang. Oh iya, ibunya dari mana? Kalau ibu dari Cirebon tapi bapaknya itu dari Pandeglang. Oh berarti sampean itu Sunda, genetikanya Sunda. Saya tanya, apa berarti saya benci kepada dia? Apa berarti saya ngecek kepada dia, menghina dia? Tidak. Ada orang Brebes, orang Tegal, di Jakarta 20 tahun. Sampean dari mana? Kalau ibu bapak saya asalnya dari Talang, Tegal. Kalau seumpama bapak saya asalnya dari Talang, kalau ibu saya asalnya dari Ketanggungan. Oh berarti sampean itu campuran Tegal dengan Brebes. Iya, berarti sampean genetikanya Jawa. Oh iya, saya genetikanya Jawa. Beres. Ini masalahnya Ba'alwi nggak ngaku-ngaku, repot, malah ngomong. Orang yang ngomongnya benci, fitnah, mengadu domba. Dasmu ngadu domba apa? Leres itu. Masya Allah, pikirannya yang terbuka. Wahai muhibbin, saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya tidak melarang anda itu mencintai Habib, itu hak anda. Tetapi saya bicara kepada anjing supaya anjingnya tahu siapa mereka, bukan untuk benci, supaya jangan salah paham, jangan salah nilai. Leres itu. Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, apa sih kekurangannya Yahudi? Apa kesalahan Yahudi? Yang menciptakan genetika itu Allah, saudara. Yang menciptakan genetika Jawa Allah, yang menciptakan genetika Sunda Gusti, yang menciptakan genetika Arab Gusti, yang menciptakan genetika Eropa Gusti, yang menciptakan genetika Yahudi Gusti. Salahna naon? Sahanu salah, ta'ayanu salah. Naon eta kersakna Gusti Allah. Leres ente?
Nggak ada orang yang bisa memaksa Allah. Ya Allah, saya berikan genetika saya, Allah jangan genetika Banten, ya Allah pengennya Eropa aja biar hidungnya mancung-mancung. Ada yang bisa maksa kayak gitu? Ya, begitu genetika jadi Sunda ya Sunda, jadi Betawi Betawi, jadi Melayu Melayu, jadi Jawa Jawa, dari Arab Arab, Yahudi Yahudi. Eta dari Allah. Itu yang dipahami kepada Ba'alwi, harus dipahami orang Ba'alwi. Genetika itu dari Allah. Dan Islam itu tidak pernah mengenal genetika, tidak pernah menilai genetika. Ada genetikanya Arab, Jawa, Sunda, Betawi, Melayu, Yahudi, tidak jadi masalah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa eta nu paling mulia. Jadi Anda jangan mengunggulkan dirinya sebagai orang Arab, Anda sebagai orang India, Anda sebagai orang Sunda, Anda sebagai orang Jawa, Anda sebagai Yahudi, mengunggulkan dirinya. Tidak boleh. Kata Allah, agama Islam yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu agama kita, tidak mengenal suku. Harus bicara apa lagi sayanya? Udah habis semua nih kata-kata. Betangnya wis kencot mengkenan, beli ngerti-ngerti pegel pisan. Ingin apa moten? Ingin apa moten? Itu saudara-saudara sekalian. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, ulama Yahudi itu di Islam banyak, tidak pernah dipermasalahkan. Al-Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar teologi, pakar sejarah Islam, genetikanya Yahudi. Al-Imam Ka'bul Akhbar, Al-Imam Wahab bin Munabbih, itu adalah genetikanya Yahudi. Termasuk Al-Imam, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir dan para pakar sejarah semacam Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semacam Imam Ibnu Katsir, dan para ulama-ulama tafsir yang lain. Al-Imam Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar, wali Allah, kekasih Allah, genetikanya Yahudi. Salahnya Yahudi kemana? Jadi ente, kalau ente itu Yahudi, jangan merasa terhina. Yang nggak bagus itu tidak mengakui genetika, itu nggak bagus. Mentang-mentang sudah dihidup di Mekah 20 tahun, anjen dari mana? Ya kalau bapak saya dari Pandeglang, Gus. Iya. Ibu dari Serang. Berarti sampai yang sudah? Ya bukan, Gus, saya sudah Saudi, udah Arab, saya Mekah. Kenapa? Ya bukan sudah, saya udah lahirnya di sini, 20 tahun di sini, Gus. Ya enggak, tapi kan bapak ibunya kan Pandeglang dengan Serang, berarti darahnya Sunda. Ya enggak bisa, Gus, saya darahnya darah Arab. Endasmu. Ini orang begini bagus apa enggak? Mengingkari genetika bagus apa tidak? Tidak bagus. Akui saja kalau itu memang ilmiah. Susahnya apa? Toh yang namanya orang akibat mengakui, akibat mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, akhirnya akidahnya rusak akidah orang, syariat yang rusak syariat orang, akhlak yang rusak akhlaknya orang, akibat ngaku cucunya Rasulullah. Bayangkan, Masya Allah, akidahnya kumaha tidak rusak. Ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwa mbah saya itu bisa mengatur malaikat mungkar nakir. Bahkan mbah saya itu kalau seandainya Allah mau memasukkan sorga hambanya kepada sorga dalam sorga, maka Allah mesti izin dulu, yaitu kepada Faqih Muqaddam, mbahnya mereka semua. Artinya ada otoritas memasukkan hamba ke dalam sorga di atas otoritas Allah. Ada orang yang lebih berkuasa dari Allah. Itu adalah sesat akidah model kia, jangan diikuti Banten. Orang Banten nih kadang-kadang model gitu diikuti. Mau apa anjen teh? Hidup tuh sebentar, sebenarnya kalau mati bakal tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres dah. Sesat deh. Mbah saya itu adalah bisa mi'raj semalam 70 kali, setiap malam 70 kali. Di dalam Siratun Nabawiyah disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad afdhalul anbiya'i wal mursalin wa afdhalul makhluqat 'alal itlaq. Disebutkan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang mengaku dirinya mi'raj berarti hukumnya kafir. Apa sebab? Sebab tidak mungkin mi'raj setelah Rasulullah tidak ada yang bisa mi'raj. Rasulullah mi'rajnya cuma sekali. Ini katanya ada mbahnya Habib mi'raj sehari 70 kali. Berarti ada menanamkan doktrin, menyesatkan masyarakat Banten di bawah alam sadar Anda bahwa ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini sudah penyelewengan akidah yang tidak benar.
ora bener ke ana maning selama dicontohaken akeh pegel ngomongnya. Weh sampean gantian bae sing ngomong nyongnya mangan dingin sedelat dipai kembangnya kembang palsu. Aduh wis cikandeng maki tuai watekna ini kembang walaupun 100 tahun itu keistimewaannya mual-mual layu itu tuh layu-layu kieu baik kembang plastik. Bapak tani bisa ada leresnya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mbah saya bisa ngatur malaikat, bisa ngatur malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat diatur ku Habib. Ini oknum Habib ngomong apa itu? Oknum Habib ngomong kemplu itu. Lalu sudah model kayak situ tuh, model seperti itu akidahnya benar apa tidak? Benar apa tidak? Sesat apa sesat? Banten harus tegas sesat. Iya. Masya Allah subhanallah. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis kata Kanjeng Nabi, nanti di akhirat malaikat Malik penjaga neraka lapor sama saya, ya Rasulullah masih ada umatmu ada di neraka. Rasulullah langsung menangis, ya bagaimana Malik? Lagi apa? Lagi disiksa ya Rasulullah. Masya Allah Malik tolong keluarkan umat saya, tolong keluarkan, tolong keluarkan. Apa kata malaikat Malik? Kata malaikat Malik, ya Rasulullah kalau itu perintahnya sampean saja saya tidak bisa melaksanakan karena kami adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah merintahkan saya baru mau. Rasulullah langsung jungkung di payunan Allah, nangis di payunan Allah. Akhirnya Allah keluar titahnya, ya Malik keluarkan itu umatnya Muhammad. Begitu turun perintah dari Allah baru malaikat Malik bergerak mengeluarkan umatnya Kanjeng Nabi dari neraka. Itu artinya apa? Kanjeng Nabi ngatur malaikat Malik biasa, nggak bisa ngatur malaikat Malik. Ini keadaannya ada Habib bisa ngatur malaikat, berarti secara tidak langsung menanamkan doktrin ajaran sesat di bawah alam sadarnya masyarakat Pasundan bahwa ada seseorang yang langkung hebat tibatan Kanjeng Nabi, dan ini sudah menyesatkan masyarakat dan harus tegas kita sesat itu. Leres sudah syariatnya bisa sesat, syariatnya bisa sesat. Contohnya naon? Contohnya kieu, kalau ada Habib nggak sholat, ada Habib berzina, ada Habib tidak puasa, udah biarkan saja sebabnya Habib itu pasti masuk surga. Iya agama nasaha abdi badi naros kesiape. Agama nasaha ayat jalma tidak pernah sholat, ayat jalma tidak pernah puasa, ayat jalma berzina, ayat jalma mencuri bisa masuk surga tanpa hisab. Agama nasaha, jawab Banten. Model kayak kia bisa dibohongin terus gitu. Dari situ Masya Allah ada cerita oknum Habib mengatakan ada muhibbinnya meninggal. Begitu muhibbinnya meninggal, kata si Habib itu mengatakan, katanya bilang bahwasannya, wahai fulan bin fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, kamu tahu kamu tidak pernah puasa Ramadan, saya tahu kamu masih mabok, tapi saya tahu kamu itu mencintai Habib. Maka dari itu kalau kamu ketemu dengan malaikat mungkar nakir, kalau ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tolong ini surat saya disampaikan kepada mungkar nakir. Mungkar nakir disurati ku Habib. Kemplu temen bocahku. Kenapa nggak langsung aja buat apa grup WA dari malaikat Israel sekalian? Kacau agama kalau kayak gini. Betul lah betul. Betul lah betul. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Artinya apa nih pokoknya kalau kamu bertemu dengan mungkar nakir, tolong kasihkan surat Habib ini kepada mungkar nakir dan kamu masuklah ke dalam sorga tanpa hisab. Emang ini sorga punya ente? Ini menanamkan ajaran yang tidak benar kepada anak-anak muda Banten. Naon artinya sholat tidak penting, puasa tidak penting, mabok-mabokan tenaun-naun, yang penting mencintai Habib, masuk surga tanpa hisab. Ini agama nasaha. Iya teh abdi badin naros kasihan.
Bukan bahasanya, ini bukan agamanya orang Banten, ini sudah keluar daripada agama orang tua. Faham? Faham tuh? Ya Allah, nomor selanjutnya akhlaknya rusak. Pasundan itu agama yang bersatu kelompok manusia yang beradab. Upami ayat kiai-kiai, ayat ajengan-ajengan, monggo kalintang sopana, kalintang indahna kehidupan pasundan teh penuh dengan anggah unggu, sopan pantun, akhlakul karimah. Tapi kadang-kadang ada oknum ba'alwi merusaknya, sehingga akhlaknya orang Pasundan akhirnya rusak, di luar kontrol daripada ibu bapaknya, di luar kontrol, sudah jauh daripada ajaran nenek moyangnya, jauh dari agama Islam. Kalau memanggil kiai-kiai Nusantara dipanggilnya si, manggil Buya Said si Said, si Said, manggil kiai Banten kiai Imad si Imad. Kadang-kadang ada orang Bantennya ikut-ikutan, terkutuk anjen deh. Kiainya sendiri dijelek-jelekin. Subhanallah, astagfir, astagfir. Sudah sekituna anjen, ternyata siate ternyata lari dari agama Allah, sudah sampai segitunya. Kiainya sendiri dijelek-jelek karena gara-gara katanya membela Habib. Subhanallah, mau jadi apa Banten? Saudara-saudara sekalian, manggil Gus Yakut si Yakut, manggil Gus Mustafa bisi si Mustafa, manggil Ki Ma'ruf Amin sesepuh Banten si Ma'ruf. Itu diajarkan pada para muhibbinnya. Makanya muhibbinnya tidak di Cirebon, tidak di Banten Sarua. Kalau manggil Kiai Nusantara mesti si Ma'ruf, si Yakut, si Mustafa, si Imad, si Abbas. Sementara kalau manggil kladnya mereka disebut dengan agung, Al-Habib, Al-Alim, Al-Allama, Al-Bari', wali kutub sadaya, wali kutub sadaya. Di Ba'alwi itu banyak sekali wali kutub. Kutub naon, kutub utara apa kutub selatan? Begitu dites ternyata naon, Al-Alim, Al-Allama, ternyata baca kitab gak bisa, baca Quran gak bisa, tajwidnya tekaru-karuan, makhorijul hurufnya tekaru-karuan. Mau lulus ujian di ulama Banten, mau lulus. Orang model kayak gini, modalnya udang-udang segede ban traktor, tasbih segede kelapa, sorban numpuk tilu, jubah siga Batman pada hiber baik. Mau nantang-nantang Kiai Banten, cemen model cuma apa baca Quran makhorijul hurufnya tekaru-karuan. Kok mau di kiroatnya kiroat naon, mad-madnya tediwaos, makhorijul huruf tadi tajwidnya ayat itu naon. Yang seperti ini disebut Al-Alim, Al-Allama, Al-Bari', gundulmu. Ini model gimana? Modelnya kecing-kecing gitu. Daripada wani ngadepi Ba'alwi, kumisnya bae kandel-kandel, ngadepi bojone bae wedi. Cukur bae lah kumisnya, cukur ngadepi bojo bae wedi ngingu kumis. Saudara-saudara, leres dah. Gus Dur sebagai ulama besar ada di Indonesia, cucu Mbah Syarif, tidak apa, cucu Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk minas Sayyid minas Syarif, termasuk cucunya Rasulullah. Itu dipanggil sama Ba'alwi Situ Rahman, Gus Dur buta mata buta hati. Ini akhlak yang tidak baik, yang merusak peradaban Pasundan sesungguhnya. Akhirnya sadaya anak-anak cucu anjen yang ikut sama habaib memanggil kiai semuanya si semua, Situ Rahman, si Yakut, si Mustafa, si Ma'ruf, si semua. Subhanallah, akhlak parantos hancur, kesundaan parantos lengit, parantos daya, anggah tunggu dan lengit. Begitu orang tuanya hancur, maka peradaban kalian akan dihancurkan oleh mereka. Lalu sudah, Masya Allah, Ki Ma'ruf Amin kemarin Gus Yakut di iblis-iblis, menteri agama kalian di iblis-iblis, pemimpin Ansor Banser di iblis-iblis oleh Ba'alwi oknum Habib. Orangnya pinter enggak? Kiai bukan, ngaji kitab terbiasa.
kalau ngomong yakut iblis, subhanallah. Kalau ada Habib yang berarti menjelek-jelekan Kiai Pangersa Pasundan, tong ragu-ragu gaplok bae mulutna. Macam-macam eta waneh-waneh di sama-sama Kiai Banten mah urusan orang gitu leres dah. Subhanallah Pak. Ki Ma'ruf Amin, tahu Ki Ma'ruf Amin rumahnya di mana? Di Kresek, di Tanaranya. Ki Ma'ruf Amin tuh ulama pakar fikih, ulama NU pakar fikih dari Banser toh, dari Banten. Itu tidak ada yang, masih belum ada yang bisa mengalahkan ilmu fikihnya. Pada waktu itu Ki Ma'ruf Amin diberikan amanat oleh para ulama, para kiai untuk memblokir daripada kaum radikalis, maka Ki Ma'ruf Amin diberikan mandat oleh para ulama, para kiai NU dan pesantren untuk menjadi wakil presiden. Eta begitu mau jadi wakil presiden, ada oknum Habib, videonya masih ayah, tinggalin Pak. Orangnya pinter ente, bisa ngaji enggak? Orangnya enggak bisa ngaji, pinter ente, orang jahil, orang bahlul. Jelek-jelekin Ki Ma'ruf Amin, memanggil nama Ki Ma'ruf Amin, cuma namanya saja Ma'ruf Amin, disandarkan pada binatang yang najis. Hapunten, babi. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Muhibbinnya jawab, babi. Babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi. Oknum habaib itu mundang Ki Ma'ruf, cuma Ma'ruf saja disandarkan pada babi. Iya, kalau seumpama ngajari orang Banten rusak akhlakan jadi makhluk terkutuk seperti Muhibbinnya. Masya Allah. Sekarang kalau seandainya Muhibbinnya bilang babi, rusak entah akhlaknya. Muhibbinnya orang-orang yang tidak tahu, anak-anak muda. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Jawabnya babi. Aduh, saya miris, saya teh hatinya menjerit, nangis. Iya teh Pasundan lagi diapakan ku begundal-gundal. Iya teh Allah, akhlak data ayah, masa kiai di babi-babi, kumaha nasibnya di akhirat, bisa-bisa jadi makhluk terkutuk sehingga bahal gitu. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya saudara sekalian, silakan semuanya sebarkan bentuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ada di seluruh pelosok Banten, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi bangsa dan negara. Tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi leluhur kita. Tidak boleh takut kepada siapapun karena kita berjuang demi kesucian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.